Polda Sulawesi Tenggara tangkap 5 koordinator aksi unjuk rasa yang berujung perusakan di PT VDNI pada Senin kemarin. Kelimanya diduga menjadi penggerak aksi demonstrasi yang berujung anarkis. 5 koordinator aksi yang ditangkap polisi merupakan pendamping Serikat Buruh dalam aksi unjuk rasa anarkis di PT VDNI. Buntut aksi demo anarkis pada Senin kemarin, sejumlah fasilitas pabrik milik PT VDNI rusak. Beberapa kendaraan seperti dump truck dan ekskavator dibakar massa. Kelima orang yang ditangkap Polda Sulawesi Tenggara bukan karyawan PT VDNI. Kan 5 orang yang diduga sebagai penggerak atau korlap dari unjuk rasa yang berakhir anarkis di VDNI. Terus sekarang gimana Pak? Sementara diperiksa atau gimana? Saat ini lagi diperiksa, kita mendalami keterlibatannya dalam unjuk rasa kemarin. Jika yang bersangkutan ada unsur pidananya maka akan kami proses, tetapi jika tidak maka akan kami. Unjuk rasa karyawan kawasan industri pertambangan di Konawe, Sulawesi Tenggara kemarin berakhir ricuh. Massa membakar bangunan dan kendaraan milik perusahaan serta terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan tambang. Massa membakar sejumlah bangunan, kendaraan hingga alat berat di pabrik Virtu Dragon Nikel Industri Konawe, Sulawesi Tenggara Senin kemarin. Karyawan pabrik menuntut kenaikan upah dan pengangkatan karyawan tetap. Massa merusak pos pengamanan di pintu masuk kawasan. Akibatnya kaca pos pecah dan fasilitas di dalam pos pun rusak. Massa terlibat bentrok dengan petugas keamanan kawasan industri. Kemarahan massa diduga dipicu aksi anarkis para petugas keamanan saat membubarkan kerumunan. Jadi mereka ini katanya memperjuangkan hak-hak guru. Cuma saya tanya guru yang mana? Gitu. Ya, sedangkan di sini mereka dilempari oleh para guru. Gitu. Ini yang tadi yang masih bertahan di sini adalah dari UNAHA. Jadi Serikat Pekerja dari UNAHA. Nggak tahu apa yang diperjuangkan mereka ini. Itu katanya perjuangannya untuk menuntut yang 3 tahun belum ada kejelasan jadi tenaga kerja tetap yang tuntut sama kenaikan upah. Polisi langsung mengamankan lokasi sekitar kawasan industri untuk mencegah adanya aksi anarkis susulan. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Aksi membahayakan wisatawan asing yang menerjunkan diri dengan mengendarai sepeda motor di Karangasem, Bali viral di media sosial. 2 wisatawan asal Rusia yang membuat konten mendapat kecaman keras dari warganet. Video bule yang menceburkan diri bersama teman wanitanya di laut viral di media sosial dan mendapatkan kecaman dari warga Bali. Pasalnya bule tersebut menceburkan diri bersama sepeda motornya karena hal ini dianggap dapat mencemarkan keindahan laut. Video diunggah di akun Instagram @sergekosenko pada 10 Desember lalu. Aksi terjun ke laut dilakukan oleh pemilik akun di Dermaga Tanah Ampo, Karangasem, Bali. Pelaku diketahui adalah pemilik akun Instagram dengan 4,8 juta pengikut. Terkait hal ini, Kapolres Karangasem AKBP Ninyoman Suartini langsung melakukan penyelidikan. Menurut kepolisian, aksi ini dapat berdampak tercemarnya lingkungan di sekitar laut Dermaga Tanah Ampo akibat tumpahan bensin dari sepeda motor yang dibuang. Selengkapnya terkait wisatawan asing yang menerjunkan diri dengan mengendarai sepeda motor di Karangasem, Bali sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Muhammad Akbar Eka Putra Samosir. Pak Akbar, bagaimana perkembangan pemeriksaan sejauh ini? Apakah sudah diketahui di mana letak wisatawan ini? Apakah masih di Bali atau sudah pulang ke negara asalnya? Baik, terima kasih. Informasi yang kami ketahui yang bersangkutan masih kemungkinan masih di Bali karena belum ada informasi terkait yang bersangkutan keluar dari Bali dari dinas bukan pariwisata yang ini loh Mbak. Imigrasi ya Pak ya? Imigrasi, betul. Baik, sejauh ini upaya pencarian terhadap turis ini bagaimana Pak? Kami sudah melakukan lidik, bersangkutan bernama Sergei Kosenkov, kemudian dia memakai motor Honda
C70 warna kuning dengan DK 3329MI. Untuk motornya sudah kami amankan di Polres. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan, klarifikasi terhadap saksi-saksi juga sudah. Kemudian dapat kita ketahui bahwa kita cek motor tersebut tanpa dokumen. Oke. Ada tidak Pak pihak lain yang sebetulnya yang di belakang video ini untuk menjelaskan motif, kemudian tujuannya apakah semata-mata hanya untuk mencari popularitas saja kah? Yang bersangkutan ini YouTuber ya. Jadi konten creator ya Pak? Konten yang pertama pada awalnya dia hanya berdua laki-laki maksud saya. Dia datang dengan izin untuk minta foto saja, untuk foto-foto di laut. Nah, kemudian yang memberikan izin yang penjaganya itu karena melihat dia hanya foto-foto saja, dia ke belakang, dalam hal ini ke toilet. Nah, selang beberapa menit, yang perempuan yang kita lihat di atas motor itu datang, dan yang laki-laki satunya videokan, yang satunya si Sergei Kosenkov ini yang bawa motornya. Baik, untuk saat ini apa pasal yang kira-kira akan dikenakan kepada pelaku ini, Pak? Pasal pencemaran lingkungan, Pak. Baik, sejauh ini bagaimana kronologis wisatawan yang menerjunkan diri dengan sepeda motor ini, Pak? Apakah memang semata-mata untuk viral, semata-mata untuk konten, atau bagaimana? Ataukah sudah direncanakan sebelumnya? Ya, dia sepertinya sudah merencanakan. Kemudian tadi pertanyaannya untuk konten, betul, untuk konten, untuk diviralkan. Namun setelah kita mengetahui viralnya berita tersebut, langsung kita take down itu anunya. Baik, ini tadi motornya bodong ya Pak ya? Iya, tidak ada suratnya. Jadi sulit untuk dilacak pemilik dari motor ini ya Pak ya? Iya, informasinya dia beli harga 10 juta. Oke, dari siapanya juga belum diketahui ya Pak ya, membeli motor ini seharga 10 juta ya? Ya, belum. Dia cuma mengatakan, silahkan, ini kalau bahasa Indonesianya ya, silahkan diambil motor itu di bawah, saya belinya 10 juta itu. Gitu. Oke, kalau misalnya dari catatan imigrasi, sudah berapa lama pelaku ini tinggal di Bali, Pak? Kita belum menanyakan sampai ke sana. Oke. Kalau yang bersangkutan sudah meminta maaf, apakah proses hukum paling tidak memintai keterangan dari pria asing ini akan terus dilanjutkan, Pak? Betul, tetap harus dilanjutkan sebagai untuk pembelajaran bagi yang lainnya. Oke. Pembelajaran bagi yang lainnya, ada aturan main ketika berwisata, tentu saja di Pulau Dewata ya, Pak? Betul. Dan tentunya kita sudah rapatkan dengan pemerintah Pemda setempat, Karangasem. Adapun beberapa yang kiat-kiat kita ke depannya, yang pertama nanti akan dipasang papan tulis dengan bahasa Inggris tentunya bahwa tidak boleh melakukan konten-konten di tempat yang sudah dilarang. Kemudian Satpol PP dan pemerintah setempat melakukan patroli, kemudian di pariwisata itu dibuat surat edaran berkaitan dengan atraksi-atraksi yang membahayakan dan pencemaran lingkungan. Itu akan kita berikan di kedutaan. Dan tentunya ditembuskan juga dengan konsulat jenderal. Terima kasih untuk waktu Anda, Pak AKP Kaputra Samosir, sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon. Demi viral seseorang bisa hilang akal. Inilah yang terjadi ketika seseorang ingin terkenal di media sosial dengan cara cepat. Salah satunya seperti yang pernah dilakukan oleh Ferdian Palekas dan seorang dosen yang berkelahi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dan berikut ulasannya untuk Anda. Pada bulan Mei 2020 yang lalu, Ferdian Paleka membuat konten berisi prank atau gurauan dengan membagikan sembako berisi batu dan sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat. Ulahnya ini kemudian diunggah ke akun YouTube miliknya. Tingkahnya yang keterlaluan membuat berang korban yang dikerjai. Mereka pun melaporkan Ferdian dan polisi menetapkannya sebagai tersangka. Akhirnya Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ia pun ditahan di Polrestabes Bandung.
Tak berhenti di situ, di dalam sel Ferdian sempat dibully oleh sesama tahanan. Videonya pun menjadi viral. Tak lama Ferdian dibebaskan dan kasusnya selesai karena korban telah mencabut laporannya. Rekayasa untuk menaikkan popularitas di media sosial juga pernah terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 6 Januari lalu, FAW, seorang pengemudi ojek online, ditemukan warga tergeletak dengan luka tusuk di tubuhnya. Namun setelah diselidiki polisi, FAW diketahui hanya merekayasa penusukan tersebut. Jagat maya dihebohkan dengan video penyerangan di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada Februari lalu. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Peduli Jakarta. Namun belakangan diketahui perkelahian tersebut adalah rekayasa. Polisi yang turun tangan menangkap seorang dosen karena membuat dan menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku membuat konten bohong perkelahian untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Ia juga mengaku membayar 2 orang supir bajai sebesar Rp500.000 untuk berperan sebagai penyerang. September 2020, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Para remaja tawuran di laut, saling lempar batu, bahkan menggunakan senjata tajam. Mendapat kabar dari warga, Ketua RW 15 Cilincing melerai tawuran tersebut. Polisi menduga tawuran antar remaja di pesisir laut Kalibaru karena hanya ingin mencari sensasi agar viral dan menjadi perhatian masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Bogor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.